Elang yang sombong. Pagi itu matahari mulai menampakkan diri dari persembunyiannya. Hutan yang tadinya sunyi mulai ramai. Semua penghuninya mulai keluar mencari makan. Ada kijang, ular, monyet, dan burung-burung yang sedang berkicau, menyambut datangnya pagi yang cerah. Si elang dengan gagah dan tegap terbang tinggi di awan. Sesekali ia memandang ke bawah. Dari atas, si elang tahu ada monyet yang sedang memakan buah-buahan. Dia turun menghampiri monyet itu. "Hei Momo, sedang apa kau?" sapa elang. "Aku sedang makan buah jambu, elang," jawab monyet. "Aku mau bertanya sama kamu, Momo. Katanya kamu pandai memanjat pohon. Bagaimana kalau kita adu kecepatan?" Boleh juga, jawab si monyet. Dia menyetujuinya. "Lihatlah, di sebelah sana ada pohon kelapa yang tinggi. Siapa yang paling dulu mencapai puncak pohon kelapa itu, dialah pemenangnya," kata elang. Si monyet tidak berpikir panjang. Dia langsung menyetujuinya. Dia tidak tahu kalau elang punya kecepatan yang tinggi ketika terbang. "Ayo kita hitung bersama yuk. 1, 2, 3. Us. Siapa yang menang? Yang menang siapa? Ya. Dengan melebarkan kedua sayapnya, si elang dengan cepat kilat sampai lebih dulu di puncak pohon tersebut, di pucuk pohon kelapa. Dan langsung menghina si monyet yang kalah. "Kau lambat, monyet. Kau tak akan bisa mengalahkan aku." "Ya, aku memang kalah." Monyet mengaku kalah. Dia tidak marah karena memang kalah. Dengan kemenangan ini, si elang bertambah sombong. Sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya, si elang meninggalkan si monyet sambil berteriak, "Akulah yang tercepat di hutan ini. Akulah yang terkuat di rimba ini. Tak ada yang sanggup melawanku." Semakin sombong tuh elangnya. Tak lama kemudian, si elang terbang menghampiri kijang yang sedang asik makan rerumputan. "Hei Jang, sedang apa kau di sini?" tanya si elang. Sudah tahu nanya. Sudah tahu makan rumput nanya. Basa-basi elangnya ya. "Aku sedang makan rerumputan. Kamu mau?" "Enggak lah, makananku bukan rumput," jawab elang. "Aku dengar kamu jago berlari di hutan ini. Ayo kita adu kecepatan," tantang elang. Elang menantang kijang. Tapi elang tahu kalau larinya lurus, pasti elang kalah karena kijang itu larian cepat. Maka elang punya ide. "Ayo kita lari tapi aku yang pilih lokasinya," kata elang. Lomba cepet-cepetan tapi elang yang pilih lokasinya. Elang sengaja memilih lokasi yang sulit dijangkau oleh kijang. Jalannya naik gunung, turun gunung. Dia telah berbuat curang dalam menentukan lokasi. Dia sadar jika jaraknya pendek dan lurus, itu dia akan kalah. 1, 2, 3. Dan pemenangnya adalah elang. Ular yang melihat elang, dia tahu, aku pasti akan jadi sasaran selanjutnya nih sama elang. Dia pasti akan curang lagi nih, seperti teman-temanku yang lain. Nah, si ular belang berpikir bahwa dia akan menjadi korban berikutnya. Si ular mencari cara bagaimana supaya menang melawan si elang agar tidak sombong. "Hei kamu ular, sekarang giliranmu. Berani nggak kamu melawanku adu kecepatan?"
Ular pun menyanggupi. Aku berani, siapa takut. Rupanya si elang yang sombong itu ganti menantang ular. Dia yakin si ular tidak akan menang melawannya. Kenapa diam saja? Tanya si elang kepada ular. Si ular sedang berpikir keras. Dia harus bisa mengalahkan si elang yang sombong itu. Si ular berpikir kalau balapan lari tentunya dia akan kalah cepat dengan si elang. Gimana ular? Sahut si elang yang sudah tidak sabar lagi. Aku berani, tapi harus dengan aturanku, jawab ular. Akhirnya si ular belang punya ide dan disampaikan ide tersebut kepada si elang. Apa idemu? Tanya elang. Berlari sambil mencari mangsa si tikus. Jadi sambil lari harus dapat tikus. Oke, setuju. Aku juga sudah lapar. Kebetulan elang kan juga makannya hewan lain, salah satunya tikus. Pertandingan menangkap tikus antara si elang dan si ular segera dimulai. Kijang dan monyet ikut menonton. Ya, si elang langsung terbang tinggi dengan melebarkan kedua sayapnya. Dengan penglihatannya sangat tajam, dia tahu bahwa di sela-sela batu ada seekor tikus. Di sela-sela batu ada seekor tikus. Si ular juga tahu bahwa di sela-sela batu juga ada tikus. Mereka berdua melihat ada seekor tikus yang jadi mangsa bersama. Namun ular tidak gegabah, tapi dengan hati-hati mendekati bebatuan. Sementara itu si elang dia bangga dengan kecepatannya. Dari atas dia terbang menukik sangat keras. Dia ingin segera menangkap tikus itu. Si elang dengan cepat kilat menyerang tikus yang ada di bebatuan. Tetapi malang bagi si elang. Kedua sayapnya tidak sempat mengerem dan jatuh menabrak batu-batuan. Menghantam batu yang sangat keras. Gimana bunyinya kalau jatuh kena batu? 1, 2, 3. Dua! Tolong! Tolong, aduh sakit sayapku. Si elang mengerang kesakitan, minta pertolongan. Si tikus dapat melepaskan diri dari cengkraman elang. Tapi malang bagi tikus, dia masuk ke dalam lilitan si ular belang. Akhirnya ular bisa mengalahkan elang yang perkasa tetapi sombong. Si monyet, kijang, dan ular segera datang memberikan pertolongan pada si elang. Si elang merasa malu, yang menolong justru bekas lawannya yang telah dihinanya. Akhirnya si elang sadar dan minta maaf pada ketiganya. Begitu juga dengan si monyet, ular, dan kijang. Mereka dengan tulus ikhlas menerima maafnya si elang. Aku